Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita harus mengenal Allah yang satu-satunya yang benar tersebut. Kita harus tahu, kita membaca Alkitab dengan seluruh inti Alkitab mengatakan semua manusia adalah orang berdosa. Hanya Allah satu-satunya yang benar. Maka jika kita hari ini membaca di Markus 2 ayat 1 sampai 12 itu mengatakan orang lumpuh itu disembuhkan. Kita melihat di situ bahwa orang lumpuh tersebut yang disembuhkan itu bukan langsung Yesus menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Tetapi Yesus mengatakan dosamu diampuni. Tetapi pada saat Yesus mengatakan dosamu diampuni, maka ahli Taurat pada saat itu orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapa Yesus yang bisa mengampuni dosa? Hanya Allah saja yang mengampuni. Maka Yesus mengetahui pikiran orang-orang Farisi tersebut. Maka dia mengatakan, apakah mengatakan dosamu diampuni atau kamu sembuh? Angkatlah tilammu. Kedua hal itu Yesus bisa melakukannya. Karena Yesus adalah anak Allah. Tapi di sini kita harus tahu dari sikap rohaninya dulu. Orang yang sakit itu dia selalu mempunyai satu pemikiran, saya orang berdosa. Saya orang berdosa. Saya tidak layak di hadapan Tuhan. Bukankah jika hari-hari sekarang ini kita sering merasakan bahwa ya, saya orang berdosa. Kalau kita ada masalah, ya saya orang berdosa, saya ini tidak layak, saya orang berdosa. Kadang-kadang hal-hal yang mempunyai pikiran negatif tersebut itu akan menekan seseorang, menindas seseorang sehingga dia makin terpuruk dengan penyakitnya, dia terpuruk sehingga dia maksa menghindar dari keramaian. Maka itulah Yesus datang kepada orang lumpuh ini. Ia menyelesaikan dari dalamnya dulu. Maka ia berkata kepada orang yang lumpuh tersebut, dosamu sudah diampuni. Maka Bapak Ibu, seseorang yang mempunyai pemikiran tersebut, yang selalu menghukum dirinya dengan dosa tersebut, maka Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Jika seseorang merasa dia tidak berdosa, maka ada suatu semangat hidup baru. Bapak Ibu, kita harus mengerti, maka dosa yang diampuni, maka dampak daripada dosa diampuni, kesembuhan menjadi hak. Kesembuhan adalah bonus orang yang diampuni dosanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita harus mengerti tentang penyakit dan dosa itu sangat berhubungan dengan erat. Antara dosa dengan penyakit itu selalu berhubungan dengan erat. Kita harus hati-hati menjelaskan antara penyakit dan dosa. Tetapi kita melihat dari sudut pandang secara rohani. Apa yang sudut pandang rohani? Kita harus tahu bahwa Alkitab menjelaskan semua manusia itu berdosa. Semua manusia itu berdosa. Dosa yang dari keturunan nenek moyang. Itu dosa yang menindas daripada setiap orang. Hanya ada orang merasa dia berdosa atau tidak. Dosa daripada keturunan Adam ini. Dan setelah dia bertumbuh dewasa, ditambahlah dosa perilakunya pribadi. Dosa dalam pikiran dan perbuatannya. Dan ini ada dosa di dalam setiap orang. Hanya orang itu merasa enggak dia mempunyai dosa tersebut. Jika ditinjau dari sudut pandang manusia, jika dia hidup dalam keluarga yang berkecukupan dan berperilaku baik, maka dia mengatakan, oh aku bukan orang berdosa. Jika ditinjau dari sudut pandang orang yang selalu berperilaku baik dalam hukum agamanya, saya bukan orang berdosa. Tetapi jika kita melihat dari sudut pandang rohani, kita tahu hanya Allah satu-satunya yang tidak berdosa. Dialah kebenaran. Maka semua manusia berdosa.
Maka di Yeremia 33 ayat 6 dan 8 itu mengatakan, kita mengetahui Yesus datang memberitahu pada bangsa Israel. Yesus datang ingin menyembuhkan semua dosa itu. Kita harus tahu dosa itu seperti penyakit, dosa itu seperti hutang, dan itu ada pada setiap manusia. Coba kita melihat Yeremia 33. Yeremia 33. Saya membacakan ayat 6 sampai 8. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan mereka lakukan dengan berdosa, dengan memberontak terhadap aku. Di sini dia mengatakan ayat 8, aku mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Jadi semua orang berdosa terhadap Tuhan. Apa yang dosanya itu? Itulah yang disebut dosa keturunan Adam. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Maka kita melihat di sini ada dosa dari Adam kepada Allah yang diwariskan kepada kita, ada dosa kita juga pribadi kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dosa ini mengikat setiap manusia dari sudut pandang rohani. Maka Tuhan datang untuk mengampuni dosa kita. Di 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10 itu mengatakan kita harus mengaku dengan jujur di hadapan Allah tentang dosa kita. Tetapi banyak orang sekarang tadi sudut pandang manusia, jika dia hidup nyaman-nyaman dari keluarga baik-baik, jika dia mengatakan kamu telah diampuni dosanya, kamu telah diselamatkan, orang tidak bangga dengan perkataan diselamatkan. Orang tidak suka dikatakan, oh, memang saya melakukan dosa apa? Kenapa saya harus diselamatkan? Jika hari-hari sekarang orang Kristen lebih suka kalau ada satu perkataan, kamu dipilih dari antara umat, kamu dipilih dari segala bangsa, maka kata dipilih itu sepertinya dia adalah orang yang sangat khusus. Tetapi kalau dikatakan kamu sudah diampuni dosa, kamu sudah diselamatkan oleh kasih karunia, maka orang tidak akan bangga. Kenapa saya harus diampuni? Saya tidak berdosa. Kenapa saya harus diselamatkan? Saya tidak berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, biarlah kita mengerti arti tentang diselamatkan oleh juru selamat itu apa, supaya kita bisa menerima kasih karunia dan anugerah tersebut. Hari ini kita biar bisa mengerti tentang keselamatan. Semua kita mengetahui dari sudut pandang rohani, semua manusia itu berdosa, tidak ada satu pun yang benar. Tidak ada satu pun yang tidak berdosa. Semua berdosa. Untuk itulah Yesus datang ke dunia ini. Untuk apa? Dia memberi hukum Taurat melalui nabi-nabi, melalui Musa, supaya mereka semuanya yang mengerti hukum Taurat, yang tahu akan hukum Taurat dan taat hukum Taurat, semua manusia orang berdosa. Maka jika mereka semua tahu manusia ini orang berdosa, orang kaya, orang miskin, orang pintar, intelektual, para medis, semua orang merasa berdosa. Oh Tuhan, saya tidak layak, saya semua orang berdosa. Maka jika dia datang mengaku dirinya di hadapan Tuhan, Tuhan, saya adalah orang yang berdosa, Tuhan, saya adalah orang yang berdosa, maka dia mengambil satu keputusan, Tuhan, saya tahu saya orang yang kotor, saya orang berdosa, tolonglah saya. Maka jika demikian dia datang, maka firman Tuhan mengatakan, taatlah. Maka mereka yang dibaptis, mereka yang diampuni dosanya,
dibaptis, dan mereka yang diampuni dosanya dengan darah Yesus dibaptis dan terima Roh Kudus, maka mereka menerima kasih karunia. Maka apa kasih karunia? Artinya Yesus sudah memberi hak untuk kamu. Jika kamu melakukan baptisan, jika kamu bertobat, jika kamu mengakui kau diampuni dengan darah Yesus, maka kamu menerima kasih karunia Allah, kamu bebas dari dosa tersebut. Jika kamu mengakui kasih karunia Allah, kamu bebas dari dosa, anugerah sudah ada padamu. Inilah yang disebut kamu diselamatkan. Inilah yang kamu ini disebutkan kamu telah menerima kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah itu kamu dapatkan dengan ketaatan kamu menuruti perintahnya. Maka kamu menerima anugerah Allah, bebas dari dosa tersebut. Jadi begitu besarnya seseorang itu menerima kasih karunia Allah dan anugerah Allah. Itu tidak bisa dinilai dengan materi, tidak bisa dinilai dengan uang. Maka seumur hidupnya ia harus mengingat itu. Tuhan, saya sudah dibebaskan, saya sudah dibenarkan oleh karena kasih karunia Allah, dan saya sekarang sudah mendapat anugerah. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, ini yang tidak bisa dinilai dengan uang. Saya ingin menjelaskan tentang kasih karunia yang diberikan kepada kita. Dan kita mendapat hak keselamatan itu, mendapat anugerah Allah. Supaya kita tidak bisa melupakan, saya akan menjelaskan lebih tajam lagi. Supaya bagaimana kita menghargai kasih karunia. Jangan hanya orang bangga dipilih. Kita bicara tentang diselamatkan karena kasih karunia dan anugerah Allah. Seorang hamba Tuhan yang sangat kami hormati dari gerakan Beria ini adalah Pastor Kim Kidong. Dia pernah menjelaskan kepada kami sebagai murid-muridnya. Dia mengatakan, dia pernah sekolah SD kelas 4 atau kelas 5, dia pernah sekolah, dia tidak sanggup membayar. Dan dia tidak kekurangan makan sehingga dia mau dikeluarkan. Bapak Ibu, pada saat itu dia saat perang itu Korea, Jepang, mereka sangat susah. Dan dia berpikir dia tidak bisa melanjutkan. Tetapi ada seorang guru yang membantu dia. Ada seorang guru membantu dia, menolong ia. Maka ia menyelesaikan uang sekolahnya. Dia memberi ia persembahan. Kira-kira nilai uang tersebut kalau dinilai sekitar 20 piring mie. Katakanlah 20 piring mie ini, satu piring 15.000, 20 piring itu kira-kira 300.000. Dengan 300.000 ini 300.000. Dengan 300.000 ini dia menyelesaikan. Berlalunya waktu 30 tahun kemudian, sekarang dia sudah mendapat segala sesuatu. Maka dia tidak akan pernah lupa ia pernah dibantu dengan 300.000, 20 piring mie 30 tahun kemudian. Tetapi jika dia membayar uang tersebut, maka ia seperti tidak punya beban lagi. Tetapi dia tidak pernah mau membayar uang tersebut. Maka dia selalu ingat dengan gurunya tersebut. Dia akan datang membawa makanan, dia akan selalu mengunjungi guru tersebut. Maka sampai gurunya bilang, kenapa kamu melakukan seperti ini? Dia bilang, karena saya tidak bisa melupakan yang kau bantu kepada saya. Sampai kapanpun, maka saya selalu ingat. Maka gurunya ini bilang, kamu kan tidak berhutang kepada saya memberi kamu dengan cuma-cuma. Ya, kamu memberi saya dengan cuma-cuma, tapi saya selalu merasa berhutang kepada kamu. Maka untuk itulah saya selalu datang. Begitu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi. Tapi Pastor Kim juga pernah menjelaskan. Ia pernah membantu seseorang 20 tahun yang lalu. Seseorang yang dibantu 20 tahun yang lalu ini sekolahnya 3 tahun.
Dia membayar uang sekolahnya dan uang kosnya. 20 tahun kemudian anak ini sudah sukses. Dan dia menjadi seorang yang cukup mampu. Maka dia menghitung uang yang telah dibantu oleh Pastor Kim selama 20 tahun itu berapa. Uang kosnya, uang sekolahnya. Nah, dengan kemampuannya dia membayar. Setelah dia membayar, dia bilang, saya sudah lunas dengan kamu. Ya, Pastor Kim menerima uang itu tidak bangga. Karena dia membantu dengan tulus. Ya, dengan tulus. Ya, kamu membayar ini, kamu merasa tidak pernah berhutang kepada saya lagi. Dan kamu tidak ingin bertemu dengan saya lagi. Dan sejak itu, kamu tidak ada usaha merasa berhutang lagi kepada saya. Maka kamu berpikir sudah bebas. Tetapi sebenarnya kita harus tahu, ini adalah ciri-ciri keselamatan tersebut. Keselamatan itu, kasih karunia itu diberikan Yesus kepada kita cuma-cuma. Cuma-cuma. Kita yang menerima kasih karunia itu mendapat anugerah. Kita menerima anugerah. Tetapi kita harus merasa kita berhutang terus kepada Yesus. Kita tidak pernah melupakan Yesus. Kita selalu ingin bertemu Yesus. Kita selalu menghargai penghapusan dosa tersebut. Kita harus mengakui bahwa itulah kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Apakah kita menerima keselamatan tersebut? Anugerah tersebut seperti itu? Bukan karena kita mengatakan, oh ya, kamu sudah membantu saya membayar lunas, ini selesai, saya tidak perlu datang. Banyak hari-hari sekarang orang datang, orang yang sudah menerima, yang mengatakan kasih karunia Allah besar, anugerahnya besar. Tetapi begitu dia datang ibadah memberi persembahan, dia sudah selesai. Hamba Pastor Kim mengatakan orang yang seperti itu sebenarnya tidak tahu budi. Kenapa? Dia membantu 20 tahun yang lalu, nilainya berapa? Sekarang dibayar nilainya berapa? Kalau kita hitung secara materi pun tidak bisa dibayar. Tetapi bukan itu yang diharapkan, yang memberi, menolong. Tapi dia ingin cuma-cuma memberi. Tapi biarlah kamu mempunyai suatu kerinduan bertemu terus. Kita harus mempunyai kerinduan. Hutang dosa pribadi kita dibayar lunas. Hutang asal kita dibayar dengan lunas. Dan sampai hari ini pun kita masih tetap berdosa. Hari ini pun kita tetap masih berhutang. Tapi Yesus tetap membayar dosa kita. Bagaimana kita bisa melupakan kasih karunia yang demikian besar? Bagaimana kita bisa melupakan anugerah yang demikian besar? Bapak Ibu, kita tidak mungkin bisa melupakan kasih karunia tersebut. Tidak mungkin bisa melupakan anugerahnya tersebut. Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih. Maka itu dia mengatakan, janganlah kamu tidak mengaku akan dosamu. Bapak Ibu, jika kita ingat seseorang yang menolong kita, dalam satu saat kita tidak bisa lagi berbuat apa, kita menyerah. Tapi dia dengan cuma-cuma menolong kita. Dan setelah kita lepas dari persoalan itu, dan kita sekarang menjadi semua bebas, segala sesuatu. Janganlah kita menganggap kita bisa menyelesaikan hutang tersebut. Biarlah kita terus dengan kita merasa berhutang terus. Itulah kerinduan kita. Ibadah ini adalah kerinduan kita yang bahwa kita telah menerima kasih karunia-Nya. Kita memuji Dia karena kita telah menerima kasih karunia-Nya. Kita memberi, kita telah menerima yang tidak pernah kita bayar lunas. Pada saat kita memberitakan kebenaran ini, kita menyaksikan kebenarannya, karena itulah hutang kita yang tidak pernah lunas. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, seberapa besar kita menghargai kasih karunia yang diberikan kepada kita. Seberapa besar kita menghargai, saya sudah menerima anugerahnya. Maka mari kita melihat 1 Yohanes 1 ini. 1 Yohanes 1. Ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, yang telah kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Di dalam Dia sama sekali tidak ada gelap. Artinya, Dia tidak ada kegelapan, tidak ada dosa, tidak ada sama sekali, tidak ada ketidakbenaran. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Artinya,
Karena kita memperoleh persekutuan dengan Dia, dosa kita sudah diampuni, biarlah kita tetap bersekutu kepada Dia. Tidak bisa lepas, ada kerinduan kita. Itulah disebut anugerahnya besar kepadaku. Banyak orang menyanyi anugerahnya besar, tapi persekutuannya tidak ada lagi. Apalagi situasi-situasi sekarang sudah meninggalkan persekutuannya, meninggalkan kerinduan kepadanya. Apakah orang ini masih mengakui bahwa Yesus adalah kebenaran dan terang tersebut? Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia adalah terang, maka kita boleh persekutuan dengan seorang yang lain. Darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Dan sampai hari ini pun darahnya masih membasuh kita. Bukankah Yohanes 13 itu mengatakan ayat 8, Dia tetap membasuh kaki kita. Membasuh kaki itu apa? Kaki yang membawa kita ke tempat dosa. Kaki yang kita melakukan sehari-hari bisa melakukan dosa, yang menuntun seseorang. Maka hari-hari ini pun Dia tetap membasuh kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, biarlah kita tidak pernah melupakan yang disebut kasih karunia, diselamatkan. Orang harus mengerti diselamatkan. Harus mengerti diselamatkan, yaitu menerima kasih anugerah. Ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Kebenaran tidak ada dalam kita. Maka jika kita tidak mengakui kita mempunyai dosa keturunan Adam, tidak mempunyai dosa pribadi, maka kita menipu diri kita sendiri. Karena Dialah satu-satunya yang tidak berdosa, Allah yang tidak pernah berdosa. Maka Dia sebenarnya dengan tidak mengaku Dia berdosa, maka sebenarnya diam di dalam Dia tidak ada kasih karunia Allah, tidak ada anugerahnya Allah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dalam segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Firman-Nya artinya kebenaran Yesus, darah Yesus tidak ada dalam kita. Pengampunan, kasih karunia-Nya tidak ada dalam kita. Maka kita harus hati-hati berkata bahwa saya bukan orang yang berdosa. Kita orang berdosa, tapi kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita dikasih karuniakan oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Maka hari-hari sekarang orang mengabaikan jika dikatakan keselamatan. Orang tidak terlalu bangga. Kamu naik ke surga, kenapa saya harus diselamatkan? Apakah saya berdosa? Dia tidak bangga. Seharusnya dia harus tahu bahwa dia bangga karena diselamatkan, menerima karunia Allah, sehingga dia mendapat anugerahnya Yesus yang begitu besar kepadanya. Seumur hidupnya dia harus merasa berhutang. Jika dia tahu kasih karunia Allah yang begitu besar karena penyelamatan tersebut, dosanya diampuni dari pikirannya, dari hatinya, dari rohnya, dari perbuatannya tubuhnya yang sia-sia tersebut, dia diampuni dosanya, maka dia sungguh diampuni dosa dan dibenarkan Allah. Itulah kasih karunia yang Allah berikan kepada kita. Setelah kita mengerti ini, mulailah kita membaca kehendak Allah di Alkitab. Lebih teliti. Setelah kita dituntun oleh Roh Kudus, banyaklah berdoa. Di 1 Korintus 12 itu bertuntunlah, sehingga kita menerima karunia-karunia Roh Kudus. Karunia memberi iman, karunia bernubuat, karunia kuasa, karunia menasehatkan, pengetahuan, hikmat, dan sebagainya. Jika kamu menerima karunia tersebut, kamu akan dipilih menjadi saksi Yesus. Kamu akan dipilih. Bagaimana kamu bisa dipilih kalau sebelum menerima kasih karunia tersebut? Bagaimana kamu bisa dipilih? Kamu bisa belum menerima keselamatan tersebut. Jangan bangga kamu dipilih. Kalau belum menerima kasih karunia, kamu tidak mungkin dipilih. Kamu dipilih karena kamu adalah orang khusus. Maka Yesus mengatakan, Yesus memilih 12 murid, yang satunya pun gagal. Hari-hari sekarang kita bisa melihat orang segampangnya di atas mimbar
Berbahagialah kamu semua telah dipilih di suku bangsa. Persoalannya, apakah mereka sudah menerima keselamatan itu? Apakah mereka sudah menerima kasih karunia? Sudah mengertikah kasih karunia itu? Sudah mengertikan anugerah yang begitu besar? Kamu harus menerima itu dulu. Setelah engkau menerima itu, bekerjalah, bacalah Alkitab, dituntunlah oleh Roh Kudus, maka baru kamu dipilih. Tetapi, apakah kamu dipilih atau tidak? Tapi terima dulu kasih karunia. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, biarlah kita mengerti tentang kebenaran. Jangan sampai kita dielus di atas mimbar, dielus di seminar KKR, bahwa orang-orang yang terpilih tepuk tangan, amin, amin. Sebenarnya belum mengerti kasih karunia tersebut, belum mengerti anugerah tersebut, pengampunan dosa itu belum mengerti. Itu adalah fondamen daripada kehidupan seseorang itu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, betapa bersukacitanya kita pada saat kita mengetahui bahwa, oh Bapak, jika saya ini orang berdosa, maka dosa yang diwariskan daripada nenek moyang Adam dan Hawa, dosa yang perilaku saya dari kecil sampai sekarang, sungguh Yesus mengampuni dosa saya. Yesus membeli dosa saya dengan darahnya yang tidak bisa dinilai dengan materi uang tersebut. Dia memberi dengan cuma-cuma. Maka itulah disebut kasih anugerah. Saya mengakui ini, saya melakukan perintahnya, baptis saya dipenuh dengan Roh Kudus, maka saya sudah menerima anugerahnya. Saya seumur hidup berhutang kepadanya. Saya tidak akan pernah bisa melunas hutang tersebut. Maka ada kerinduan dalam ibadah datang. Setiap saat saya mempunyai kerinduan orang yang telah menyelesaikan hutang saya. Jika demikian, kamu sudah menerima kasih karunia-Nya. Apakah Bapak Ibu semua sudah mempunyai kerinduan kepada Yesus terus menerus dalam hidupmu, dalam ibadahmu, dalam sikapmu? Jika demikian, kasih karunia sudah ada padamu. Jika belum ada, kamu harus banyak bertobat. Sungguh di dalam roh jiwamu harus mengakui, Tuhan berilah kasih karuniamu, Tuhan berilah kasih karuniamu. Biarlah saya menerima anugerahmu yang besar itu. Biarlah saya menerima anugerahmu yang besar itu. Maka jika itu ada dalam roh jiwamu, maka Yesus akan memberi kasih karunia-Nya. Sehingga kehidupanmu akan dituntun oleh Roh Kudus. Kehidupanmu akan dituntun dan dibebaskan dari dosa terus. Sungguh kasih karunia itu tidak bisa kita nilai dengan materi. Sungguh anugerahnya besar kepada seisi dunia ini. Biarlah kita mengerti tentang pengampunan dosa yang begitu besar Tuhan berikan kepada kita. Hati-hati kita berbicara menghakimi seseorang. Hati-hati kita berbicara menghakimi orang-orang. Ya, hati-hati kita memberitakan kebenaran supaya kita tidak dihakimi oleh firman itu. Jangan kita menghakimi orang, jangan kita menyalahkan orang, tetapi harus mengakui, Tuhan, saya telah menerima kasih karunia, saya selalu merasa berhutang. Maka biarlah kasih karunia yang begitu besar anugerah berikan, saya akan memberitakan kepada orang. Saya akan memberitakan kepada orang supaya orang itu akan tahu dan merindukan Yesus terus. Dengan kita menyampaikan kebencian, kita membencikan ini, apakah kita ada kasih karunia? Apakah kita mengerti anugerahnya itu? Kebencian akan melahirkan kebencian. Kebencian akan melahirkan dosa. Bapak Ibu, biarlah kiranya di dalam kehidupan kita ada salah, ada sejahtera Yesus, ada kasih karunia Yesus yang sungguh membebaskan kita. Mari kita melihat Roma 8. Roma 8. Roma 8. Saya bacakan dari ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus.
Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Maka jika kamu menerima kasih karunia daripada Yesus tersebut, kasih karunia-Nya itu Dia berikan cuma-cuma kepada manusia. Tahukah semua dosa itu Dia tanggung, saudara, manusia itu di dalam dirinya. Maka Dia memberi hak bebas kepada kita. Terimalah kasih karunia-Nya ini. Jika kita mengerti arti kasih karunia, kamu sudah diselamatkan. Kamu sudah dibebaskan dari dosa. Maka jika kamu menerima kasih karunia-Nya, itu artinya kamu sudah menerima anugerah-Nya yang besar tersebut. Jika anugerahnya sudah besar tersebut ada dalammu, maka kamu sudah dibebaskan dari hukum kutuk, hukum maut dunia ini. Maka kamu, roh jiwamu akan dituntun oleh Roh Kudus terus. Hari-hari sekarang banyak kita melihat dan mendengar banyak pembicaraan selalu mengatakan dipilih. Kita tidak melangkah dipilih dulu. Biarlah Tuhan yang menetapkan pilihannya. Apakah engkau sebagai seorang hamba Tuhan? Apakah engkau sebagai seorang pengajar? Apakah engkau sebagai seorang guru, seorang rasul, seorang nabi? Kiranya kehendak Tuhan yang menuntun dan memilihnya khusus. Jika engkau sungguh-sungguh belajar apa yang Tuhan perintahkan di dalam Alkitab, firman yang tertulis di Alkitab, wahyu-wahyu yang hendak kita sampaikan, maka kita berdoa cukup. Kita berdoa, maka jika kita memenuhi standar kepada Allah, maka engkau akan dipilih. Bagaimana orang yang datang ibadah sekali, dua kali, datang ke seminar KKR, engkau dipilih. Siapa yang memilihnya? Hati-hatilah kita berbicara sebagai hamba Tuhan. Biarlah semua jemaat menerima kasih karunia-Nya dulu. Biarlah hambanya Tuhan ini memberitakan. Biarlah mereka diselamatkan dulu. Mereka dikuduskan dengan darah Yesus. Mereka ditolong oleh darah Yesus. Bapak Ibu, inilah yang harus kita beritakan. Pengampunan dosa. Yesus datang untuk apa? Yesus datang bukan untuk membuat manusia di dunia ini kaya raya. Yesus datang bukan membuat manusia itu tidak pernah berdosa lagi. Yesus datang bukan supaya kita semua ini bersuka cita hanya nyanyi-nyanyi. Tapi Yesus datang memberi darahnya untuk pengampunan dosa. Maka jika orang mengakui itu kasih karunia-Nya, itulah besar. Dan jika dia mengambil kasih karunia-Nya, taat melakukan firman, dia sudah mendapat anugerah yang besar tersebut. Dan jika dia sudah mendapat anugerah, beritakanlah kepada orang lain. Beritakanlah, saksikanlah kebenaran ini kepada setiap orang. Maka jika engkau terus membaca Alkitab dengan penuh Roh Kudus, kiranya biarlah kita dipilih juga Tuhan, pemberita firman kebenaran. Kiranya damai sejahtera menyertai kita. Tapi angka baiknya, marilah kita berseru supaya kita mengakui dulu. Biarlah saya menerima kasih karunia Allah. Biarlah saya menerima kasih karunia Allah. Biarlah saya menerima kasih karunia Allah. Biarlah saya menerima kasih karunia. Kita berseru 3 kali. Roh jiwaku menerima anugerah daripada Yesus. Roh jiwaku menerima anugerah dari Yesus. Roh jiwaku menerima anugerah dari Yesus. Roh jiwaku menerima anugerah dari Yesus. Kita berseru 3 kali. Darah Yesus membebaskan saya dari dosa. Darah Yesus membebaskan saya dari dosa. Darah Yesus membebaskan saya dari dosa. Darah Yesus membebaskan. Di dalam roh jiwa saya ada sejahtera Yesus. Di dalam roh jiwa saya ada sejahtera Yesus. Di dalam roh jiwa saya ada sejahtera Yesus. Di dalam roh jiwa saya ada sejahtera Yesus.